Shalom, salam kimia. Jumpa lagi di channel video Bu Eli dalam bahasan seri kimia organik. Ya, terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Itu adalah bentuk dukungan sosial emosional bagi berkembangnya channel ini. Baik, kita akan mulai pada bahasan lattice energy atau disebut juga energi kisi ya. Kisi itu kristal. Dan ini ada kaitannya dengan kelarutan garam ya. Sebenarnya tidak hanya garam, tapi juga bisa kelarutan basa ya, senyawa-senyawa basa. Nah, sahabat kimia, mengapa kita membahas lattice energy atau energi kisi atau energi kristal? Karena ini ada kaitannya dengan kelarutan dari senyawa-senyawa ionik ya. Kenapa di sini bahasanya ionik? Karena senyawa ionik ini yaitu dalam hal ini dominan ke bahasanya ke garam ya. Garam itu kan sifatnya ionik ya. Kemudian selain garam juga ada basa ya, senyawa-senyawa basa ya. Nah, sebentar kita akan bahas ya, garam yang mana, basa yang mana, seperti itu. Nah, senyawa garam dan basa ini punya bentuk berbentuk kristal ya, dan kristalnya itu punya bentuk geometri. Misalnya kubus ya, kubusnya juga kubus yang mana? Yang simple cubic atau face center cubic atau body center cubic ya. Dan bahasan yang cubic itu belum dibahas di sini. Ini khusus pada bahasan energi kisinya atau lattice energy atau energi kristalnya atau energi lattice ya. Seperti itu. Baik, kita ambil contoh pada senyawa ionik yang namanya garam NaCl ya. Jadi ini NaCl, ada Na+, ada Cl-. Ini kalau berikatan nah, antara kation dan anionnya dengan ikatan yang teratur, ikatannya teratur, padat, rapat sehingga memenuhi teori partikel set ya. Berarti ini adalah bentuknya padatan. Dan karena keteraturannya ini, maka dia membentuk sebuah kristal ya. Jadi kisi itu kristal. Kisi itu apa? Kristal. Membentuk sebuah kristal yang bentuk geometrinya itu adalah FCC. FCC itu face center cubic. Ya, seperti ini gambarannya. Cuma bahasan ini tidak dibahas di video ini ya, sahabat kimia. Artinya, di sini pengertian pemahaman awal kita itu harus berangkat dari bagaimana senyawa ionik, garam, basa ya, itu punya bentuk kristal tertentu, bentuk geometri kristal tertentu misalnya bentuk kubus dan lain-lain ya, tidak hanya kubus ya, ada heksagonal dan seterusnya ya. Dan terbentuknya kristal atau kisi ya, ini kaitannya dengan energi yang dilepas maupun yang dibutuhkan di dalam membentuk atau melepas kristal dari senyawa-senyawa ionik ini ya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Misalnya ada kation A, anion B, atau dibalik ya, anion A, kation B ini ketika berikatan satu sama lain ya dari sebuah kation, anion, berikatan membentuk senyawa ionik dan di sini melepaskan energi ya. Energi inilah yang kita sebut sebagai energi kisi ya. Energi kisi atau disebut juga lattice energy ya. Jadi senyawa ionik ini memiliki struktur kristal, struktur kisi atau struktur lattice ya, juga bisa disampaikan seperti itu ya, struktur lattice. Nah, struktur lattice ini dalam pembentukan struktur lattice itu berasal dari ion-ionnya dalam hal ini kation dan anion dalam wujud state-nya itu adalah gas ya. Nanti state-nya itu gas. Ya. Nah, ketika membentuk lattice structure atau senyawa ionik dari ion-ion ya kation dan anion dalam wujud gas, maka di sini dilepaskan ya. Jadi ini sifatnya eksotermis ya, melepaskan energi sebesar X kilojoule per mol dari lattice structure yang dibentuk ya, energi kisi namanya. Oleh karena itu ada
pengertian atau definisi yang bisa kita rangkum dari apa itu energi gizi ya, apa itu lattice energy ya. Kaitannya dengan energi yang dibutuhkan atau dilepas dalam pembentukan kristal atau gizi tersebut ya. Nah, di sini ada dua definisi tergantung dari apa ke apa ya. Sekarang kita lihat ya di sini. Definisi pertama ya, pertama ini adalah sejumlah energi yang dirilis. Rilis itu dibebaskan ya, yaitu pada saat 1 mol, ini tambahkan 1 mol ya, 1 mol padatan ionik yang merupakan gizi, yang merupakan kristal, yang merupakan lattice structure tadi dibentuk, ingat ya, dibentuk dari eh, ion-ionnya dalam wujud gas ya. Nah, di sini energi dirilis, energi dilepas, makanya ini merupakan reaksi eksotermis. Ya, jadi kalau tinjauan pemahaman pertama, definisi atau pengertian pertama ini, maka kita lihat ilustrasi gambar ini ya. Bagaimana ion-ion gas, kation gas, misalnya ini, misalnya saja ya, ini A plus atau B min atau dibalik. Kalau dalam wujud gas ini bergabung, maka akan dilepaskan energi sebesar sekian ya, untuk membentuk struktur lattice-nya atau membentuk struktur kristalnya. Jadi ion itu random sifatnya. Ion-ion gas itu sifatnya random ya. Kemudian pada saat gas-gas ini merapat satu sama lain sehingga membentuk ikatan yang lebih, ini AB seperti itu ya. Ini AB, AB, AB sehingga membentuk ikatan-ikatan yang rapat, membentuk geometri tertentu seperti itu antara B dan A ini dan seterusnya. Nah, ini dilepaskan energi sebesar sekian kilojoule per mol kristal yang dibentuk. Maka ini namanya energi gizi yang sifatnya entalpinya min ya. Saat belajar termokimia, maka entalpinya itu adalah eksotermis. Melepaskan energi. Energi dilepas dari sistem ke lingkungan ya, dari sebuah keadaan gas yang random itu melepaskan energi, makin besar energi yang dilepas, maka makin kuat ya struktur lattice yang dibentuk makin rapat ya. Karena ini kalau sudah dalam bentuk struktur lattice ya, struktur kristal ini bentuknya padat, lebih teratur ya, dari ketidakteraturan menjadi lebih teratur bentuknya, maka ini dilepaskan sebesar sekian kalor ya. Ini namanya reaksi eksotermis. Jadi energi gizinya ditinjau dari reaksi eksotermis. Seperti itu ya sobat kimia. Nah, sekarang tinjauan kedua ya. Tinjauan yang kedua itu adalah bagaimana ya bahwa energi ini dibutuhkan, disuplai ya, diperlukan oleh 1 mol dari ionik kristal agar terpisah ya, menjadi ion-ion kation dan anion dalam wujud gas ya. Dan saat energi dibutuhkan oleh 1 mol kristal ini untuk memisahkan ion-ion kation dan anionnya dalam wujud gas, maka ini adalah reaksi atau proses endotermis. Jadi kalor dibutuhkan dari lingkungan ke sistem, maka di sini ada perpindahan kalor ya, energi dalam bentuk kalor ya, itu merupakan senyawa endotermis. Nah, jadi sahabat kimia, tinjauan dari pengertian energi gizi ya atau lattice energy itu bisa ditinjau dari perubahan kalor ya dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, yaitu dari dua aspek, yaitu apakah entalpinya negatif merupakan reaksi eksotermis dan apakah entalpinya adalah positif yang merupakan reaksi endotermis. Nah, jadi di sini ya sahabat kimia, kalau kita meninjaunya dari untuk pengertian kedua ini ya, untuk pengertian kedua bahwa 1 mol senyawa ioniknya atau struktur lattice-nya ini membutuhkan energi sekian kilojoule per mol ya, sekian energi per mol senyawa ioniknya supaya lepas ya,
kation dan anionnya menjadi berwujud gas. Jadi ini reaksinya bisa reaksi setimbangan. Jadi kalau dari keadaan yang lebih teratur, yaitu senyawa ioniknya menjadi keadaan yang kurang teratur, yaitu dilepaskan kation anionnya menghasilkan kation anion dalam wujud gas, maka ini keadaannya menjadi lebih tidak teratur. Jadi dari teratur menjadi tidak teratur, maka dibutuhkan energi. Kenapa? Karena energinya dibutuhkan untuk melepaskan ini ya, tuh, ya melepaskan ikatan-ikatan ini. Nah, melepaskan artinya partikel A dan B ini bergetar hebat, membutuhkan energi kinetik ya, membutuhkan energi sehingga energi kinetiknya meningkat, bergetar hebat, pas saling menjauhkan diri dan akhirnya pas ikatan-ikatan antar A dan B menghasilkan ion-ionnya dalam wujud gas. Nah, ini dibutuhkan energi. Oleh karena itu, reaksi yang berkebalikan dari reaksi tekanan ini, nah di sini kita taruh delta H-nya. Delta H-nya adalah delta A positif. Ya, artinya reaksi apa? Entalpinya, entalpi positif, reaksi endotermis. Dan kalau ke kanan, reaksi eksotermis. Ya, oke, sekali lagi nih pemahaman awal nih harus jelas ya, sahabat kimia ya. Jadi dari keadaan ion-ion gas membentuk 1 mol senyawa ionik dengan wujud kristal, maka dilepaskan energi sebesar sekian, itu merupakan definisi energi gizi. Dan definisi kedua, dari 1 mol ionik, senyawa ionik ya, kemudian dibutuhkan energi sebesar sekian untuk melepaskan ikatan antar partikelnya, menghasilkan ion-ionnya dalam wujud gas, maka di sini dibutuhkan energi ya tadi ya sekian jumlahnya dan ini merupakan proses endotermis dan lattice energinya bersifat endotermis. Jadi lattice energi yang mana? Ya energi yang dibutuhkan untuk 1 mol kristal menghasilkan, melepaskan ikatan-ikatan antar partikelnya sehingga menghasilkan ion-ion dalam wujud gas. Jadi energinya itu adalah energi lattice ya. Energi lattice yang sifatnya endotermis dari kristal ke ion dan energi lattice yang sifatnya eksotermis dari ion-ion membentuk 1 mol kristal ya. Jadi nanti hubungannya apa dengan kaitannya dengan kita menghitung berapa besar energi lattice-nya dan seterusnya, maka di sini kita perlu memperhatikan tanda ya, tanda entalpinya. Apakah plus atau min? Kalau plus dari mana ke mana, kalau min dari mana ke mana. Seperti itu ya, sahabat kimia ya. Nah, baik ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi lattice energy, energi gizi, energi kristal ya. Nah, ada beberapa faktor, tapi ada 2 faktor utama saja yang kita bahas dan ini faktor-faktor yang paling berpengaruh, yaitu satu ya besarnya charge itu muatan. Muatan apa? Muatan ion, muatan kation. Kation dalam ini kation positif, kation ion positif itu kation dan ion negatif itu anion. Ya, yang kedua, jarak antara ion. Yang mana nih ya? Jarak antara ion. Nah, baik, sekarang kita melihat. Nah, sebelum Ibu jelaskan ya, kita lihat dulu contoh ya. Ini seperti ini. Ini adalah tabel dari lattice energy dalam satuan kilojoule per mol ya. Terus pertanyaannya, mana lattice energi tertinggi dan mana lattice energi terendah? Nah, kita membaca dari tabel ini seperti ini ya. Jadi, ini kalau kita lihat ini adalah kation LINAK. Ini urutan ya ke bawah. Ini kation golongan 1A. Kation ya. Tapi ingat ini dalam wujud gas. Semua gas ya. Kationnya dalam wujud gas. Anionnya juga dalam wujud gas. Dari kiri ke kanan ini adalah golongan berapa? 7A. Anion golongan 7A ya. Jadi triknya adalah supaya kita bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Karena kadang-kadang untuk kompetisi itu faktor pembatasnya kan waktu ya. Jadi sahabat kimia perlu menghafalkan urutan
kation atau logam golongan 1A. Jadi Li, Na, Kr, Bcs. Kemudian unsur-unsur di golongan 7A mulai dari atas ya. Dari F, Cl, Br, dan E. Ya seperti itu. Nah, ketika Li plus bergabung dengan F min, ini Li plus dan F min ya, maka di sini ada lattice energi 1036. Kemudian NaF 923, KF 821, RBF terus 785, CSF 740. Kita lihat ya, dari atas ke bawah itu makin apa kecil ya. Atas ke bawah makin kecil lattice energinya. Ya, demikian juga yang LICL. Terus lihat, kita lihat kecenderungannya ya. Dari atas ke bawah makin kecil. Ke atas ke bawah makin kecil. Ya, kenapa? Karena jari-jari atom dari Li, NaK dari atas ke bawah itu makin besar. Jadi atomnya makin besar ya. Ingat, karena periodenya nambah, kulitnya nambah, otomatis jari-jari atom, jarak antara inti atom terhadap kulit terluarnya itu makin besar ya. Oleh karena itu, lattice energinya kecil, makin kecil. Nah, sekarang kita lihat yang horizontal. LIF ya, kemudian di sini ada LICL, FCL ya, LICL, terus LIBR, LII ya, seperti itu. LI apa? BR dan LII. Ternyata lattice energinya kecenderungan dari kiri ke kanan itu juga makin apa? Kecil. Lihat ya, kecenderungannya itu makin kecil ya. Dari kiri ke kanan lattice energinya jumlahnya itu makin kecil. Kenapa demikian ya? Kita lihat ya yang NaF, kemudian NaCl, kemudian NaBr terus dari kiri ke kanan lihat kecenderungannya rata sekali ya, makin kecil. Sehingga kalau mau ditarik mana terbesar ya LiF ya. Jadi yang terbesarnya adalah ini. Ini adalah highest ya. LiF. Sementara yang lowest ya, lowest adalah yang CSI ya, ini. Ya kan, paling kecil kan? CSI, cesium iodida. Sementara paling tinggi lattice energinya adalah lithium fluorida. Nah, mengapa demikian? Ini adalah senyawa ionik ya. Nah, ini ada kaitannya dengan bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya lattice energi seperti ini. Ya. Besarnya muatan mempengaruhi besarnya lattice energi. Besarnya muatan pada ion. Nah, kalau kita lihat ion besarnya muatan, ini kebetulan muatannya plus min semua, artinya plus 1, min 1, plus 1, min 1 tidak ada perbedaan besar muatan ya, sehingga faktor yang ke satu ini tidak berpengaruh. Lalu kita lihat jarak antara ion ya, faktor kedua, jarak antara ion. Nah, ini pengaruhnya di sini karena jari-jari atom dari Li ke CS itu, CS paling besar terhadap F ya, maka jaraknya itu paling apa? Panjang di CSF ketimbang LiF. Sehingga dengan demikian ikatan dari antara kation CS dan anion F min itu ikatannya lebih apa? Lebih lemah sehingga gaya atau yang menyebabkan energi lattice juga lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau kita anggap bahwa sebuah kation anion ya, misalnya di sini Li ya, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada F misalnya ya, LiF. Kemudian ada CS. Di sini kita lihat ya, CS cesium fluorida. Oke, cesium fluorida. Ini cesium ada di bawah sekali ya dari Li. Jadi seperti ini dia lebih besar. Ini cesium dan CS ya, dan ini fluorida. F min ya, ion fluorida, ini ion dari Li plus, ini CS plus. Nah, apa yang disebut dengan jarak antara dua partikel ini? Ini inti atom, ini inti atomnya seperti itu. Nah, seperti ini ya R ya, ini R. Misalnya, oke, ini R, LIF dan ini
seperti itu ya, karena ini lebih besar otomatis ini R juga ya. Nah, jadi jari-jari dari LIF itu lebih kecil daripada jari-jari dari CSF. Artinya RIF ini adalah jari-jari lebih kecil, maka menurut dari ada partikel bermuatan listrik karena ion ya. Maka di sini menimbulkan gaya tarik-menarik statis ya dari elektron-elektron yang ada di LIF maupun F min atau CS plus dan F min. Maka ini namanya gaya kolom. Gaya kolom, gaya listrik statis ya, gaya listrik yang disebabkan oleh muatan-muatan yang dimiliki oleh partikel yang bermuatan listrik dalam hal ini adalah ion-ion plus dan min ini ya. Ini sebanding dengan Q1 kali Q2 ya. Q1 ini Li plus F min ini karena muatannya sama jadi enggak ini ya, sama-sama plus 1 min 1 jadi enggak pengaruh ya. Ini berbanding terbalik dengan jarak dari antar partikel kuadrat. Nah, seperti itu. Gaya kolom inilah merupakan gaya kisi ya, maksudnya yang menimbulkan energi kisi ya, menimbulkan energi apa? Kisi. Nah, artinya berbanding lurus terhadap muatan dan berbanding terbalik terhadap jarak antar ion-ionnya. Otomatis karena LIF itu jaraknya pendek, ya karena jari-jarinya lebih pendek seperti itu, maka R-nya lebih kecil dibandingkan CSF. Oleh karena itu, energi kisi ya, energi kisi dari LIF akan jauh lebih besar dibandingkan CSF. Ya, seperti itu ya sahabat kimia ya. Ini membahas tentang bagaimana ada dua faktor yang berpengaruh besar terhadap kecilnya lattice energy ya, jarak antara ion dan besarnya muatan dari ion-ion tersebut ya. Ini sudah terbukti pada tabel pertama. Nah, sekarang kita lihat di tabel kedua ya. Tabel kedua juga pertanyaannya sama, mana paling besar, mana paling rendah. Nah, di sini kita mungkin saja bahasanya tidak hanya di garam ya. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pada bahasan selain garam ada apa? Basa ya. Ada oksida. Kebetulan di sini ada oksida basa ya. Jadi oksida basa kalau ini bereaksi ini oksida ya. Oksida basa ini kalau bereaksi dengan air maka dia akan menghasilkan basa ya. Ibu ambil contoh nih supaya tahu apa beda antara basa dan oksida basa ya. Jadi kalau misalnya Na plus ditambah O2 min, nanti kan akan menghasilkan oksida basa Na2. Ini natrium oksida ya. Ini namanya oksida basa nih. Oksida basa. Jadi sifatnya basa ya, tapi bukan benar-benar basa gitu. Kenapa? Karena Na2O ini harus reaksikan dulu dengan air sehingga menghasilkan NaOH baru ini namanya basa natrium hidroksida ya. Demikian juga nih Mg2 plus ditambah O2 min ini basa ya. Oksida basa MgO ya, MgO oksida basa, magnesium oksida ya. Magnesium oksida. Nah, saat MgO-nya kita reaksikan dengan H2O, maka akan menghasilkan Mg dalam kurung OH 2 kali. Ini adalah senyawa basa. Ya, seperti itu ya. Nah, sahabat kimia sudah tahu bedanya basa dan oksida basa. Dan keduanya ini, baik oksida basa maupun basa itu punya bentuk kristal tertentu ya. Ini namanya menyangkut ke energi lattice ya. Bagaimana? Na plus dengan OH min ini 900. Mg2 plus OH min ya dari atas ke bawah makin besar. Oh, sorry ya. Na plus Mg2 plus ini satu periode ya. Tapi dari atas ke bawahnya makin besar itu untuk nilai lattice energinya. Jadi kalau kita lihat Na plus Mg2 plus ini nomor atomnya 11 ya. Ini nomor atomnya 12, ini 13. Berarti ini satu periode nih. Dari kiri ke kanan. Berarti kita bacanya adalah dari kiri ke kanan. Maksudnya periode. Satu periode, satu kulit ya. Tetapi
yang membedakan adalah besarnya dari nomor atom. Nomor atom lebih besar, nomor atom menunjukkan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron ya. Jadi protonnya lebih banyak di Al3+ ya daripada Na+. Dan ini kalau bereaksi dengan OH-, maka dari atas ke bawah itu ternyata makin besar dimiliki oleh AlOH 3 kali ketimbang NaOH. Nah, demikian juga dengan basanya. Ini luar biasa nih basanya ini ya. Jadi Al2O3 ya. Ya ini basa. Ini highest ya. Jadi Al2 O3 itu paling besar energi kisinya, sementara pada basa energi kisinya terkecil yaitu basa NaOH ya. Nah, kalau kita membaca dari ini Al2O3, MgO, kemudian Na2O ya, seperti itu juga bahasanya itu dari posisi NaMgAl yang satu periode punya jumlah kulit yang sama, tetapi berbeda muatan ya. Kita lihat muatannya satu. Nih ya, sahabat kimia ya, kita lihat apa muatannya ya. Nih, muatannya satu, ini muatannya dua, ini muatannya tiga, ya. Makin besar muatannya, maka energi letisnya makin besar, ya. Seperti itu. Kita lihat nih dari coretan yang tadi. Nah, di sini ya, ini muatannya. Jadi perkalian dari kation, muatan kation dan anionnya. Ki itu muatan, ya. Ki itu muatan, menunjukkan jumlah elektron ya, karena elektronnya ada di setiap sisi dari ion-ion ini, maka terjadi gaya tarik menarik, namanya gaya tarik listrik statis ya, gaya tarik menarik listrik statis atau gaya Coulomb. Dan gaya Coulomb ini ada terkait dengan energi kisi ya. Nah, ini yang disebut dengan faktor besarnya muatan dari kation dan anion. Yang makin besar muatannya, maka energi letisnya makin besar karena berbanding apa? Lurus ya. Seperti itu. Nah, ini terbukti dari tabel ini ya. Nah, seperti itu ya, sahabat kimia sudah ada gambaran ya bagaimana misalnya dari satu periode, maka makin ke kanan itu jumlah proton itu makin kuat. Kalau kita tinjau nih dari bagaimana dengan jari-jari atomnya, makin ke kanan itu jumlah protonnya makin besar, ya sehingga gaya tarik menarik antara si apa inti atom antar inti atom dari kedua ion-ion ini makin kuat. Oleh karena itu lebih pendek ya. Kalau lebih pendek kan energi kisinya akan lebih besar ya, akan energi kisinya akan lebih besar. Nah, ini adalah tabel SPU. Di tabel SPU ini, sahabat kimia, dari bahasan yang Bu Eli baru saja sampaikan, ini kita bisa melihat kecenderungan energi letis atau energi kisi ya. Dari kiri ke kanan, maka letis energinya makin besar ya. Kita lihat tadi posisi dari Na kan di sini ya. Na itu posisinya ada di sini. Ini Na. Ini kan H ya, H, L, I. Ini Na di sini. Terus kemudian dari Mg. Ini kan Be ya. Kemudian ini boron, ini Al. Nah, posisinya di sini. Al, Mg, Na. Na punya nomor atom 11, Mg itu 12, dan Al itu berapa? 13. Jadi kiri ke kanan itu jumlah proton makin banyak sehingga ikatan antara inti atom ya pada dua sisi seperti ini sama ini ya, karena ini protonnya besar maka di sini menimbulkan gaya tarik menarik yang kuat ya. Di samping juga muatan Al ini memang bermuatan 3+. Ini Mg2+ dan ini Na+. Nah, ini kalau secara jarak, ini jaraknya jadi akan lebih dari kiri ke kanan itu jaraknya akan lebih pendek. Lebih pendek Al daripada Mg dan lebih pendek, maksudnya lebih pendek Al dari Mg, lebih pendek Mg daripada Na ya. Ini menyebabkan energi kisinya makin lattice energinya makin besar. Setuju ya, sahabat kimia? Nah, sekarang kita lihat kecenderungan dari bawah ke atas. Ini adalah lattice energy meningkat ya. Kita lihat aja tadi di tabel yang tadi. Lattice energy meningkat itu kalau dari yang tinjauan yang tabel ini.
Itu ya, dari bawah ke atas ya. LIF itu jauh lebih besar dibandingkan CSF. Dari atas ke bawah makin kecil atau dibalik dari kecil ke atas makin besar ya. Makin besar ini ya. Tapi tinjaunya adalah kita melihat pada ion-ion logam loh. Jadi hidrogen ini nggak masuk ya. Jadi pada Li plus Na ini kalium, rubidium, cesium ya. Francium ini radioaktif ya, tidak kita bahas di dalam reaksi seperti ini ya. Reaksinya reaksi inti kalau francium ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia, kecenderungan pada tabel SPO ya. Baik, sekarang kita lihat data ya. Ini datanya. Data dari lattice energy. Jadi tadi kita sebut-sebut lattice energy. Yang mana nih ya datanya ya? Nah, natrium klorida ya. Pada saat ion Na+ bergabung dengan ion klorin. Ingat dalam wujud gas ya. Sahabat kimia perlu perhatikan. Benar-benar perlu diperhatikan yang namanya wujudnya. Ini wujudnya gas. Gabungan dari kation Na+ dan anion Cl- dalam wujud gas membentuk 1 mol. Ini kita kasih angka 1. Ya, 1 mol kristal atau kisi NaCl, maka di sini dirilis energi. Dirilis artinya dilepaskan energi sebesar 787,3 kilojoule per mol ya. Mol apa? Kalau ada kata mol ini diperhatikan. Mol dari NaCl yang dibentuk. Mol NaCl artinya per mol. Berarti 1 mol NaCl yang dibentuk. Yang ya, NaCl adalah kisinya atau kristalnya. Dibentuk 1 mol ya. 1 mol NaCl dibentuk dari ion-ionnya 1 mol Na+ dan Cl, 1 mol Cl- juga dalam keadaan yang berada dalam keadaan gas. Sementara kalau kristalnya itu solid ya. Kristalnya itu adalah wujudnya solid. Nah, energi lattice seperti ini memenuhi definisi yang reaksinya apa? Karena di sini ada min, maka di sini reaksinya adalah reaksi yang eksotermis ya, eksoterm ya. Seperti itu ya, maka the lattice energy of potassium chloride itu adalah minus sekian kilojoule per mol ya. Jadi kita bisa melihat tinjauan lattice energy itu bisa min, bisa plus. Jangan kaget ya, kenapa kok plus ya? Karena tadi di slide sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi plus itu pada saat 1 mol kristal NaCl ini mengion, maksudnya membutuhkan kalor sebesar 718 ya. Oh bukan ini KCl ya. NaCl membutuhkan sebesar 787,3 kalau panahnya kebalikan ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Nah, ini maksudnya NaCl vs KCl. Ini Ibu tuh mau menjelaskan. Makanya Ibu menulis data ini ya. Jadi NaCl lawan KCl. Ternyata NaCl itu lebih besar daripada KCl. Ini 787, ini 718. Kenapa? Lihat posisi Na dan K terhadap Cl. Kalau Cl-nya kan sama, jadi kita membandingkannya di Na dan Cl. Lihat tabel SPU-nya. Ya. Nah, di sini nih ya, lihat posisi NaK. K itu jauh lebih apa? Jauh lebih besar jari-jari atomnya dibandingkan apa? Na. Otomatis jarak antar ionnya si K sama Cl itu jadi lebih panjang. Kalau panjang maka ikatannya tidak kuat ya. Ikatan antar partikel itu tadi tidak kuat sehingga energi kisinya lebih kecil ya. Dan ini terbukti ya, lebih kecil sedikit lah ya, 718 terhadap 787. Ya, seperti itu ya, sobat kimia. Kita lihat lagi nih, contoh kedua, CaO. CaO itu saat ion kalsium, ingat sekali lagi, dalam wujud gas ya. Ion kalsium dalam wujud gas ini bereaksi dengan anion oksigen dalam hal ini oksida dalam wujud gas. Ingat wujudnya selalu gas. Itu membentuk 1 mol. Jadi kita kasih angka 1 aja di depan boleh ya. Membentuk 1 mol CaO.
Maka di sini dilepaskan, reaksinya eksotermis, dilepaskan kalor sebesar minus 3.414 kilojoule per mol. Yang disebut 1 mol yang dibentuk adalah CaO. Jadi pembentukan 1 mol CaO dari ion-ionnya dalam wujud gas kita sebut energi lattice ya, atau dinyatakan dalam bentuk entalpi, entalpinya min. Jadi ini reaksi eksotermis ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, CaO ini kita bandingkan dengan MgO ya. Ini kita ke bawah dulu nih. MgO. MgO juga Mg2 plus gas, kemudian O2 min gas. Ingat wujudnya gas ya, wujudnya harus gas ya. Nanti ada kaitannya setelah kita bahas pada aspek perhitungan di Born-Haber cycle ya. Ini membentuk 1 mol kisi MgO ya, solid. Kalau kisi atau kristal pasti solid dong ya. Nah, ini melepaskan nih reaksi eksotermis sebesar minus 3.791 ya, eksotermis ya. Nah, ini lattice energi ya. Energi lattice-nya sekian. Yang 3.791 ini adalah energi kristal atau energi kisinya. Nah, ya. Nah, jadi sahabat kimia, kalau dibalik bagaimana? Ya, dibalik itu misalnya di sini kita menulis ya MgO 1 mol MgO dalam wujud solid ya kristal itu membutuhkan energi sebesar 3.791 kilojoule per 1 mol dari kristal yang diuraikan menghasilkan 1 mol ion-ionnya dalam wujud gas Mg2 plus dan O2 min dalam wujud gas ya. Maka di sini sahabat kimia memberi tanda delta H-nya tidak min tapi plus ya, plus 3791 kilojoule mol pangkat min 1 ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Nah, oke. Artinya sekali lagi entalpi lattice itu bisa plus, bisa min, bisa ekso, bisa endo ya. Endotermis, eksotermis tergantung dari arah mana ke mana ya, seperti itu. Nah, kita bandingkan ya MgO itu min 3791 sementara si CaO itu lebih kecil ya, min 3414. Artinya lebih besar si MgO. Kita lihat posisinya di tabel SPU ya. MgO, oksigen di mana sih ya? Oksigen itu golongan, kalau ini 3A ya, sahabat kimia. Kalau bisa dihafal ya akan sangat baik. Jadi pekerjaan kita akan jadi jauh lebih cepat. 4A itu karbon, 5A itu si nitrogen, dan 6A ya. 6A ini adalah oksigen. Tulis yang rapi, 5, 6A ya. Ini apa? Ini 7A dan ini inert gas. Monoatomic gas ini 8A. Nah, 6A ini ada oksigen. O, S, S, E, T, E, P, O, S seperti itu ya. Nah, oksigen di sini. MgO dan CaO. Cr di posisinya di bawah sini. Ya, jadi kalau terhadap jari-jari atom Ca jauh lebih besar daripada Mg ya. Ini membandingkannya MgO dan CaO ya. Artinya si Ca energi kisinya akan jadi jauh lebih kecil ya dibandingkan MgO ya. Ca min 34, kemudian MgO min 3791 ya. Sekarang kita lihat kalsium klorid ya. Ini juga ya pembentukan 1 mol, bacanya gitu ya. Pembentukan 1 mol CaCl2 kristal kisi padat CaCl2 dari 1 mol Ca2 plus dalam wujud gas, 2 mol Cl min, 2 mol Cl min karena CaCl2 ya. Ini bacanya mol ya, 2 mol. Ini apa? Koefisien itu mol ya. Ingat ya, koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu adalah jumlah mol. Jadi kita bacanya tepat ya, mol. Nah, pembentukan CaCl2 padat sebanyak 1 mol dari ion-ion dalam wujud gas, yaitu ion Ca2 plus gas, ion Cl min, 2 Cl min gas, ini melepaskan, rilis ya. Ini rilis energi ya. Ibu menggunakan berbagai istilah ya supaya sahabat kimia bisa lebih luas ya mengetahui terminologi dalam kimia ya.
Rilis energi, reaksi eksotermis ya, eksotermis karena dilepaskan sebesar sekian. Dari keadaan yang kurang teratur menjadi teratur itu dilepaskan energi, dilepaskan kalor. Sementara kebalikannya ya, dari keadaan yang lebih teratur kemudian menjadi kurang teratur itu disuplai energi ya, diabsorb energi, dibutuhkan energi ya, sehingga ya dibutuhkan endotermis yang melepaskan eksotermis. CaCl2 kita bandingkan ya, minus 2195 terhadap apa yang ada, NaCl ya. NaCl lawan CaCl2 yang bawah. Oh ini ya, ini kita sini dulu. MgCl2 ya, MgCl2 seperti itu ya. 1 mol MgCl2 pada dibentuk dari 2 mol Cl- gas dan 1 mol Mg2 plus lattice energinya minus 25 ya. Ini minus 25. Ini reaksi eksotermis ya. Ini adalah energi kisinya seperti ini. Sekarang MgCl2 minus 2540 si CaCl2-nya minus 2195, jadi si Mg-nya lebih besar ya dari CaCl2 2195, sementara Na-nya lebih kecil lagi ya, NaCl-nya di 787. Nah, ini adalah faktor apa ya sahabat kimia ya? Kita lihat di sini. Faktor yang mana dari ini? Di sana tampil NaCl, MgCl2, dan CaCl2. Jadi ada plus 1, ada plus 2. Maka di sini faktor besarnya muatan juga pengaruh. Dan di samping itu ada jarak antar ionnya ya. Nah, kita melihat di sini. Ini ya, sebetulnya beli mau coret-coret ya. NaCl, oke deh, kita lihat sini. NaCl, kemudian tadi ada Ca ya, Ca atau Mg? Oh, CaCl2 sudah betul. Kemudian MgCl2. MgCl2. Ini min 2540 kilojoule per mol. Yang CaCl2 ini tadi min 2195. Min 2195 kilojoule per mol CaCl2-nya. Dan yang NaCl itu adalah min 787,3 ya. Dan hasilnya min 787,3. Mana paling besar? Makin ke bawah makin besar. Jadi kita tinjaunya dari di sini ya. NaCl itu kan dia akan mengionnya menghasilkan, ini kita lagi bahas faktor-faktor Na plus Cl min ya. Nah, lihat nih. Ca2 plus Cl min. Ini Mg2 plus Cl min. Cl minnya sama, tapi Ca2 plus dan Mg2 plus ini menunjukkan besarnya muatan yang lebih besar di Mg dan Ca daripada Na ya. Ini bisa kita lihat tuh, lebih besar akhirnya energi lattice-nya ya. Nah, bagaimana dengan jaraknya? Si Mg ya, Be, Mg, Ca ya, posisinya kan gini ya. Be di bawah A ya, Mg, Ca. Jadi ini jari-jari atomnya makin ke bawah makin besar ya untuk R atomnya. Maka Ca itu akan lebih kecil ya karena jari-jari yang panjang yang lebih jauh untuk antar intinya itu nanti, maka gaya kolomnya akan lebih kecil. Kalau gaya kolomnya lebih kecil, maka energi kisinya akan lebih kecil ya, sehingga ya dibandingkan pada Mg dan Ca, maka Mg ini jauh lebih besar dibandingkan Ca-nya ya. Dan kalau dibandingkan dengan NaCl, posisi Na itu ada di meskipun posisi Na itu ada di sebelah kiri ya, kita lihat posisi Na, Mg dan Ca. Nah, Na di sini sebelah kiri, Mg di sampingnya. Jadi harusnya sih jari-jari atom Na itu akan lebih panjang ya daripada Mg. Sementara Ca, ya oke, Ca lebih panjang jari-jari atomnya daripada Mg ya. Nah,
Maka kalau Na dibandingkan Mg, tetapi karena harusnya ini lebih panjang, tapi Mg itu punya muatan 2 plus ya, jadi punya muatan 2 plus. Sementara Na itu punya muatan Na plus ya, punya muatan Na plus. Maka CaCl2 tetap lebih besar ketimbang NaCl ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia ya. Tadi sudah Bu Eli bahas semua, kita harus bisa belajar membanding-bandingkan energi kisi ya dengan dua faktor tadi, besarnya muatan dan jarak ion jarak antara dua partikel ion yang membentuk isi tadi ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari posisi dari unsur-unsur tersebut atom-atom unsur itu yang ada pada tabel SPU baik dalam satu periode maupun satu golongan ya. Sehingga ini tadi sudah terjawab ya, MgCl2 lawan CaCl2 ya, MgO lawan CaO, NaCl, KCl dan seterusnya silahkan di variasikan seperti yang Bu Eli sudah beri contoh tadi ya. Nah, baik sahabat kimia, setelah kita membahas tadi ya, bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi dari energi kisi, ya, dan kita sudah sentil tadi ya, bahwa energi kisi atau lattice energy itu ada kaitannya dengan kelarutan ya, kelarutan dari senyawa-senyawa ionik ya. Senyawa ioniknya di sini bisa berupa garam, bisa berupa basa, yang sering bahas ya, atau bahkan tadi ya ada oksida basanya ya, misalnya seperti MgO ya, MgO tadi, CaO, dan oh ya ada Al2O3 ya. Em, Kemudian ada apa tadi? Na2O dan seterusnya ya. Dan ini bicara tentang bagaimana garam basa oksida basa ini mudah atau sukar larut di dalam air. Kecenderungan kelarutannya di dalam air bagaimana? Kenapa dalam air? Karena senyawa ionik itu ya solvent untuk pelarutnya itu adalah air. Jadi air as general solvent ya. General solvent bagi senyawa-senyawa ionik dan polar. Maka bahasan dari kelarutan di sini adalah kelarutan dalam air. Jadi batasannya adalah kelarutan dalam air. Kita menggunakan pelarut atau solvent air ya, titik seperti itu ya, sahabat kimia. Jadi kelarutan di dalam air ya. Nah, ini ada yang bisa kita catat ya. Energi kisi dari garam-garam ionik menunjukkan kelarutan, ya kan? Kelarutan dalam air ya, karena menyatakan energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ion-ion itu di dalam larutan. Ya, bagaimana sebuah kristal NaCl ya, NaCl solid itu di dalam air dia kan larut, dia akan disolvasi dibungkus oleh molekul air ya, sehingga dia akan menghasilkan ion Na plus ya dalam wujud gas ya dan Cl- ya dalam wujud ini menyatakan kisi juga ya, menyatakan energi kisi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita dari arah ini ke sini maka dari keadaan teratur menjadi kurang teratur, maka di sini entalpi kisinya delta H kisinya itu adalah endotermis ya, delta H sama karena membutuhkan energi ya. Nih ya. Energy needed to dibutuhkan. Berarti ini reaksi endotermis ya. Nah, sekarang garam-garam dengan nilai energi lattice yang lebih tinggi itu umumnya kalau energi lattice-nya tinggi umumnya sulit atau sukar atau bahkan tidak larut di dalam air ketimbang yang energi lattice-nya besar, apalagi kecil ya. Nah, contohnya sudah dijabarkan pada tabel yang di atas tadi ya, kita dapat menemukan bahwa NaOH itu punya lattice energi yang jauh lebih rendah ketimbang MgOH. Kemudian MgOH2 lebih rendah daripada AlOH3 ya. Oleh karena itu si NaOH itu dissolve ya, simple easily dissolve in water ya. Jadi kita melihat bahwa NaOH itu dipakai untuk pembuatan sabun ya, seperti itu ya, kita tidak menggunakan MgOH2 atau AlOH3 atau CaOH2 ya, seperti itu. Karena yang paling mudah larut di antara basa-basa Na, Al, Ca, Mg itu ya adalah NaOH. Ya, ini larut. Dissolve itu larut. Nah, sementara yang MgOH2 ini sparingly soluble. Jadi sedang-sedang ya, larut.
termasuk CaOH2 yang kita sebut air kapur ya, ya termasuk ya CaOH2. Nah, AlOH3 tuh insoluble, benar-benar tidak larut ya. Sehingga kalau kita mengamati tidak larut ya, AlOH3 kali ini kan sifatnya koloid ya, membentuk endapan, ngevlog gitu ya di dalam air. Kalau misalnya Al 13 kita tambahkan basa NaOH ya seperti itu, maka akan menghasilkan AlOH3 yang berbentuk koloid putih, warna putih. Ini benar-benar tidak larut. Nah, kalau MgOH2 larut tapi sedikit. Oleh karena itu campuran MgOH2, AlOH3 ini kita sebut di dalam suspensi obat mah ya, itu namanya susu magnesia ya. Susu magnesia untuk menetralisir kelebihan asam lambung alias HCl di dalam lambung kita ya. Itu kan konsep dari pembuatan obat mah ya, MgOH2 vs AlOH3. Kenapa tidak dipakai NaOH ya? Selain NaOH itu basah kuat ya. Kenapa? Karena sangat larut dalam air sehingga merilis OH- dengan sangat sempurna. Seberapa banyak NaOH, maka seberapa banyak itu juga sama ya jumlah OH- yang dirilis sehingga NaOH masuk kategori basa kuat karena sangat larut dalam air. Kenapa sangat larut dengan air ya? Dalam air karena dihubungkan dengan lattice energy ya. Kelarutannya di dalam air itu mudah karena lattice energinya adalah paling kecil dibandingkan dengan basa lain misalnya AlOH3, CaOH2 kali dan termasuk basa-basa dari logam transisi seperti CuOH2, ZnOH2 ya. Seperti itu ya, FeOH3 dan lain-lain. Nah, sahabat kimia kalau kita melihat parameter yang lain lagi dari hubungan antara lattice energy dengan kelarutannya di dalam air, kelarutan senyawa ionik ini dalam air, maka sahabat kimia akan mengenal yang namanya KSP ya, KSP. Jadi yang tidak larut ini punya nilai konstanta solubility product atau KSP ya. Tapi bahasanya tidak di video ini ya. Ini Ibu memberikan tambahan informasi saja ya. Lattice energi kecil, maka biasanya senyawa ionik itu tidak punya K tidak punya KSP. Sementara kalau uh, oh ya, maaf diralat. And lattice energi yang kecil itu larut sehingga tidak punya KSP. Lattice energi yang besar itu tidak larut, maka punya KSP. Itu kalau kita eh, tambahkan, kaitkan dengan parameter konstanta solubility product ya. Jadi jelas ya sahabat kimia hubungan antara energi lattice terhadap kelarutan senyawa ionik dalam air ya. Baik, nah dari penjelasan yang panjang lebar tadi, ternyata kita itu mau, ya itu masuk dalam silabus OSN kimia sih ya. Jadi kita mau menjawab soal-soal dari OSN kimia mulai dari level code itu selalu tampil ya, lattice energy. Ini contohnya nih ya. Ini tahun 2018 pada soal kotak nomor 11. Di antara pernyataan di bawah ini yang benar, ya perhatikan ya. Kadang-kadang yang benar, yang bukan, yang tidak, kecuali. Jadi itu perhatikan benar-benar ya. Kalimatnya dibaca dengan teliti. Yang benar mana? Energi kisi MgF2 lebih kecil dibandingkan MgCl2. Ya ini kalau misalnya sahabat kimia tidak mempelajari yang tadi ya, yang Ibu sampaikan tadi, tentu ini akan nebak-nebak dan akan tidak tepat jawabannya ya. MgF2 lebih kecil dibandingkan MgCl2 ya. Maka kita lihat posisi yang beda yaitu F. Cl, Bri ya. Kita lihat bahwa si Cl sama F. Cl itu jari-jari atomnya jauh lebih panjang, lebih besar dibanding F. Ya otomatis energi kisinya harusnya pada Cl ini akan jauh lebih lebih kecil ya. Lebih kecil di MgCl2 daripada MgF2 ya kan. Tidak tepat yang A ya. Sekarang NaCl ada gisinya lebih kecil dibandingkan KCl. Nah, ini di sini sahabat kimia juga membuat nih ya, membuat urutan ya. Boleh lihat tabel SPU, Bu? Boleh, tapi akan lebih cepat kalau kita langsung coret-coret saja daripada kita membalik-balik lembar soal untuk melihat tabel SPU ya. Jadi ada posisi Li, Na, K ya. Nah, Na lawan K. K itu ada di bawah daripada Na ya.
Nah, oleh karena itu jari-jari atomnya lebih besar di K. Jari-jari atom, jarak antar ion itu berbanding terbalik terhadap energi kisi. Kalau lebih besar, maka energi kisi dari K ini harusnya lebih kecil dibandingkan Na ya, NaCl ya. Jadi nggak tepat ya. Sekarang yang ini, KCl lebih kecil dibandingkan MgCl2. Nah, kita lihat posisi si K sama Mg ya. K itu K plus. Nah, kalau Mg itu kan gini ya, Be, Mg, Ca, Sr, Ba ya. Jadi posisi Mg itu Mg2 plus, ini K plus. Ya kan? Ini lebih besar muatan si Mg daripada K. Meskipun pada apa? Meskipun pada nomor atomnya K itu 19, Mg itu ada di 12. Jadi K ini sebenarnya periode 4, Mg itu masih 12 ya, masih di periode ketiga ya. Jari-jari atom K akan lebih panjang ya karena periode 4 ya dibandingkan jari-jari atomnya si Mg ya. Sehingga kan lebih panjang harusnya lebih kecil energi kisinya dibandingkan yang apa? Yang Mg. Tapi si Mg ini punya muatan 2 plus. 2 plus ya. Harusnya akan lebih besar Mg ketimbang apa? KCl ya. Lebih kecil dibandingkan. Dan memang benar ya karena Mg ini 2 plus, maka energi kisi dari MgCl2 lebih besar dibandingkan KCl. Meskipun posisi dari K itu jari-jarinya lebih panjang. Kalau jari lebih panjang ikut menguatkan dukungan bahwa energi lattice dari K itu akan lebih kecil ketimbang MgCl2. Ya, ini jawabannya benar ya di sini ya di C. Sekarang kita cross check lagi ya. Apakah MgO lebih kecil dibandingkan Ce? Ca itu di sini. Mg itu di atas ya. Jadi atom Ca lebih besar dari Mg. Jadi energi kisinya harusnya si Ca lebih kecil daripada si Mg ya. Bagaimana dengan O dan S ya? O dan S itu O, S, S, E, T, E ya. Itu O dan S. O itu lebih di atas S. S itu jari-jari akan lebih panjang sehingga energi kisinya lebih kecil ya harusnya. Jadi ikut mendukung posisi Ca terhadap Mg ya. Maka ini kurang tepat, harusnya dibalik ya. Lalu NaF lawan NaCl ya, sama-sama Na kita bandingkan F dan Cl ya. Cl itu jari-jarinya lebih panjang daripada F ya. Lalu lebih panjang harusnya energi kisinya akan lebih apa? Kecil ya dibandingkan F. Jadi NaF harusnya lebih besar daripada NaCl. Ya, seperti itu ya. Sahabat kimia ini banyak seperti ini, tapi membandingkannya sebenarnya faktornya hanya 2 saja seperti yang sudah dibahas. Jadi jawabannya adalah C ya. Baik, sekarang yang ini ya. Ini nomor 12 di OSK 2020 keluar lagi. Mana energi kisi paling kecil ya? Yang paling kecil yang mana ya? Nah, sahabat kimia boleh mau pakai. Oke ya. Apakah NaI ini dan bla bla. Caranya seperti apa? Kita buat urutan. LINAK ya, seperti itu. RB, CS, FR ya. Ini kan golongan satu semua ya. Kemudian golongan 7-nya F, CL, 7A, 1A, I ya. NaI, LIF. Na NaLIK NaCS. Jadi kalau kita lihat ekstrimnya di CS ini ya. CS itu jari-jarinya paling panjang di antara NaLIK ya. Otomatis kalau ingat ini F kolom itu energi kisi berbanding lurus dengan perkalian muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. Jadi kalau jaraknya panjang ini terbalik ya, jaraknya panjang energi kisinya jaraknya besar, energi kisinya akan kecil ya, kisinya akan kecilnya harusnya CSI ini udah paling kecil. Apakah betul? Dibandingkan
Fi, Lif, Kbr, NaCl, dan seterusnya. Ternyata kita tebak aja dengan cepat tadi ya, karena berdasarkan ini, karena dia ada di bagian bawah. Ternyata CSI itu paling kecil. Artinya, ini bisa kita jawab dengan cepat. Ya, kenapa? Karena kita hanya meninjau pada kation dari gasnya saja, Na, Li, K, seperti itu. Ini ada CS paling besar nih, berarti R-nya besar, maka F-nya kecil, alias energi kisinya itu sudah paling apa? Kecil. Baik, sekarang kita menuju keluar lagi nih ya, sahabat kimia di 2022. Itu nomor 5 ya, sahabat kimia ya. Energi kisi. Ini bentuk pertanyaannya memang beda-beda, tapi konsep yang kita bahas itu sama ya. Ini FeCl3, FeCl2, Fe2O3. Nah, bedanya samanya di Fe, tetapi perbedaannya itu nanti di muatan dari Fe itu ya, sama-sama Fe muatannya tapi beda, sama-sama Cl ya. Nah, ini kita ionkan dulu. Fe plus 3, 3 Cl min. Yang ini Fe plus 2. Ya, ini harus bisa ya, sahabat kimia. Dan ini Fe2O3. Fe2O3 ini maksudnya adalah apa? Eh, 2 Fe plus 3 ditambah 3 O pangkat 2 min ya sahabat kimia ya. Gimana nih analisisnya ya? Tentunya karena kembali ke bawah gaya kolom itu sama dengan energi lattice-nya ya, lattice energy. Ini berbanding lurus dengan muatan, perkalian muatan, dan berbanding terbalik dengan jarak antara dua ion-ion gas yang berinteraksi, maka kalau muatannya besar aja kita pilih yang paling besar ya. Jadi otomatis misalnya sini Fe2O3. Ini kan ada Fe3+. Ini sudah paling besar ini harusnya ya sahabat kimia ya. Fe3+, karena plus 3 nih O-nya 2 min. Ini Cl min ini 1 nih. Jadi harusnya kita memilih, nah ini nggak pas karena ini Fe2O3 ini harus diletakkan sebagai urutan yang paling besar. Kan gitu ya, ini kurang tepat juga. Kita lihat aja posisi F. Berarti antara C dan D. Kalau ini nggak tepat ya, antara C dan D ya. Ini udah paling tepat nih. Terus kita lihat lagi. Fe2 plus lawan Fe3+, otomatis Fe3+ karena dia muatannya plus 3 ya. Itu akan jauh lebih eh, besar ya. Energi kisinya urutannya ketimbang FeCl2. Jadi yang paling tepat itu adalah yang apa yang C ini ya sahabat kimia ya. Nah, itu bisa kita jawab dengan cepat kan kalau kita sudah tahu konsepnya ya. Seperti itu sahabat kimia dan pada video berikutnya Bu Eli akan bahas Born-Haber cycle ini aspek kuantitatif bagaimana kita menghitung entalpi lattice atau energi kisinya dan energi apa yang terkait sehingga kita bisa menghitung energi lattice dan parameter lainnya di dalam siklus Born-Haber ya pada video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, terus belajar, terus diulangi sampai bisa ya. Seperti itu. Terima kasih sahabat kimia. Tuhan memberkati. Amin.